Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A yang beranggotakan Abraham, Liviana, Fadilah Eka, Anindya, Raisa Rahma, dan saya sendiri, Damian Basukresna, izin membawakan materi seminar kami yang berjudul Mycoplasma pneumoniae. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan menikmati seminar kami. Semoga bermanfaat. Baik, pertama-tama kita harus mengenal mengenai epidemiologi dari Mycoplasma pneumonia. Nah, jadi, laporan pada November 2023 mengatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah Mycoplasma pneumoniae di beberapa negara. Contohnya, China, Denmark, Prancis, Irlandia, Belanda, Norwegia, Swedia, Korea, dan juga beberapa negara lainnya. Termasuk juga di Indonesia. Nah, bahkan di Denmark sudah mencapai level epidemik dengan kasus total baru mencapai 541 orang di Epidemiological Week 47. Nah, bisa dibayangkan berapa banyaknya 571 orang dalam satu minggu dia menambah. Oke, nah peningkatan tersebut terjadi di segala usia. Jadi tapi yang paling banyak itu di anak-anak dan juga di usia remaja. Tapi selain itu pun juga terdapat peningkatan-peningkatan lainnya memang. Di Indonesia sendiri terdapat 6 pasien yang sudah terkonfirmasi terkena Mycoplasma pneumoniae pada saat itu. Nah, dan semua pasien ini usianya sesuai dengan tadi yaitu usia 3-12 tahun. Tapi tenang saja, menurut Dr. Nasiti, itu dari dokter spesialis anak ya, beliau mengatakan bahwa apabila dibandingkan dengan COVID-19, tingkat keparahan maupun morbiditas akibat Mycoplasma pneumonia cenderung lebih rendah, yaitu hanya 0,5-2%, dan itu pun juga mereka dengan yang punya comorbid. Oke, ini untuk sekian dari epidemiologi. Nah, karena teman-teman udah tahu tentang epidemiologinya, yuk cari tahu tentang morfologinya. Nah, bakteri Mycoplasma adalah bakteri pembatas diri terkecil dan paling sederhana. Ia termasuk dalam kelas Mollicutes dan keluarga Mycoplasmatae. Ia tidak memiliki struktur dinding sel, sehingga tidak dapat diwarnai dengan pewarnaan gram. Ia juga tidak sensitif terhadap agen antimikroba beta-laktam. Ia memiliki struktur genom yang kecil karena hasil dari evolusi degradatif dari bakteri gram positif. Selain itu, ukurannya yang kecil yaitu 150 sampai 200 nanometer membuatnya sulit untuk dikultur. Nah, jadi dia melakukan pembiakan dengan cara pembelahan biner. Untuk mediumnya sendiri ada beberapa yang digunakan seperti hominis agar, hominis broad, lalu hadipesic medium, lalu melasid green broad, lalu melayet medium for Pseudomonas fluorescens dengan glukosa dan fenol merah, lalu Mycoplasma pneumoniae medium isolasi, dan yang terakhir New York City medium. Untuk syarat kulturnya sendiri ada dua, yaitu mediumnya harus kaya akan CO2 serta memiliki kondisi yang hangat, yaitu kurang lebih 37 derajat Celcius, karena kondisi ini mencerminkan kondisi tubuh manusia. Akan tetapi, pengkulturan jarang digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya infeksi Mycoplasma pneumoniae. Hal ini disebabkan metode pengkulturan sangat spesifik, sehingga lebih sering digunakan metode lain, seperti PCR. Sekarang saya akan menjelaskan karakteristik pertumbuhan kultur. Untuk karakteristiknya sendiri ada 4. Yang pertama, pertumbuhannya lambat. Isolasi dari bakteri ini memerlukan waktu 2 hingga 3 minggu. Yang kedua, memerlukan CO2. Medium dibuat semirip mungkin dengan kondisi dalam tubuh manusia, oleh karena itu diperlukan CO2. Yang ketiga, ukuran sel yang sangat kecil, sehingga sulit diamati menggunakan mikroskop cahaya biasa, oleh karena itu digunakan mikroskop elektron. Yang keempat, tidak memiliki dinding sel. Tidak seperti bakteri lain yang memiliki dinding sel, Mycoplasma pneumoniae tidak memiliki dinding sel, sehingga tidak bisa dilakukan pewarnaan gram seperti pada bakteri lainnya. Baik, selanjutnya kita mempelajari mengenai struktur antigen dari Mycoplasma pneumoniae. Nah, jadi organelnya Mycoplasma pneumoniae terdiri dari 2 struktur internal dan juga struktur permukaan. Nah, struktur internal terdiri dari tombol terminal berbentuk dumbbell ya, yang terdiri dari 3 molekul protein, apa saja? HMW2, HMW3, dan P65. Ada juga pair plates, yaitu HMW1, HMW2, CPSG, dan HMW3. Dan juga ada terakhir kompleks mangkuk, yaitu LN, P24, Top J,
P200, P41, MPN387, dan HMW2. Nah, ada juga struktur eksternal, itu struktur adesi ya. Permukaan terdiri dari adesin utama yaitu P1 dan P30 dan protein aksesoris P40 dan P90 yang mengelilingi membran sel. Nah, bisa sedikit lagi ya. Jadi kayak protein P1 dan P40 atau P90 itu merupakan protein-protein imunodominan. Nah, ini membentuk kompleks adesi transmembran yang memediasi motilitas dan infektivitas dari Mycoplasma pneumoniae. Nah, ada juga protein P16. Dia ada sebuah imunogen spesifik yang diidentifikasi dalam infeksi Mycoplasma pneumoniae, terutama pada fragmen N-terminal 27. Ada juga protein-protein membran. Protein-protein ini terpapar di permukaan sel dan merupakan penentu antigenik utama dalam Mycoplasma. Mereka dapat menghambat pertumbuhan dan metabolisme Mycoplasma dan juga hadir dalam komplemen, menyebabkan lisis organisme. Ada lipoprotein, lipid, dan juga lipoglikan. Nah, itu antigen permukaan ini juga hadir di permukaan sel Mycoplasma dan dikenali oleh sistem kekebalan tubuh inang. Terakhir juga sedikit mengenai adesin P1, itu merupakan sebuah protein 170 kilodalton yang merupakan adesin utama yang bertanggung jawab atas penempelan Mycoplasma pneumoniae pada reseptor sialoglikoprotein atau sialoglikolipid di epitel trakea. Mungkin itu saja dari struktur antigen Mycoplasma pneumoniae. Selanjutnya saya akan menjelaskan patogenesis dari Mycoplasma pneumonia. Banyak Mycoplasma patogenik memiliki bentuk seperti botol atau seperti benang dan memiliki struktur polar khusus di bagian kutub yang mengentarai perlekatan ke sel pejamu. Struktur-struktur tersebut merupakan suatu senyawa kompleks yang terdiri atas protein, aksesoris perlekatan, adesin, dan protein-protein interaktif. Protein-protein tadi kaya akan prolin yang memengaruhi perlipatan dan pengikatan protein, serta penting dalam perlekatan pada sel. Mycoplasma melekat ke permukaan sel-sel yang bersilia dan yang tak bersilia, mungkin melalui glikolipid bersulfat dan sialoglycoconjugate sel mukosa. Beberapa Mycoplasma tidak memiliki struktur kutub yang khas tadi, tetapi menggunakan protein adesin atau memiliki mekanisme alternatif untuk melekat ke sel-sel pejamu. Peristiwa selanjutnya dalam proses infeksi masih kurang dipahami, tetapi mungkin melibatkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, toksisitas langsung menjadi pembentukan hidrogen, peroksida, dan radikal superoksida. Lalu sitolisis yang dimediasi oleh reaksi antigen antibodi atau melalui kemotaksis dan kerja sel mononukleus. Dan kompetisi untuk memperebutkan nutrien dan kurangnya nutrien. Nah, sekarang cari tahu yuk tentang manifestasi klinisnya. Jadi, seseorang yang sudah terinfeksi Mycoplasma pneumonia ini biasanya mengalami infeksi saluran pernafasan, seperti trakeobronkitis, faringitis, bronkiolitis, maupun Crohn. Selain itu, dia juga mengalami flu-like syndrome, yang biasanya gejalanya seperti flu, bisa dikatakan flu maupun batuk. Selain itu, tingkat keparahan pada setiap usia juga berbeda. Biasanya pada orang dewasa lebih ringan gejalanya, sehingga mereka masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Namun, pada anak-anak, gejalanya lebih parah. Selain itu, ada juga yang disebut dengan walking pneumonia, di mana tidak ada kecocokan atau ketidakcocokan dengan X-ray yang parah dan infeksi yang ringan. Setelah kita mengetahui epidemiologi dan morfologi dari Mycoplasma, kita harus mengetahui juga tentang diagnosis Mycoplasma. Diagnosis Mycoplasma sendiri ini ditegakkan dengan temuan sindrom klinis, lalu dapat juga dibantu oleh pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang. Nilai leukosit dapat sedikit meninggi, lalu pada pulasan gram sputum bermanfaat untuk menyingkirkan beberapa patogen bakteri lainnya seperti Staphylococcus pneumoniae. Nah, Mycoplasma ini dapat dikultur melalui dari faring atau dari sputum tenggorokan, tetapi kultur dari Mycoplasma ini merupakan suatu pemeriksaan yang sangat spesialis. Lalu terdapat pula untuk pemeriksaan penunjang lainnya seperti PCR, tetapi umumnya hanya dilakukan pada laboratorium rujukan. Kemudian bagaimana terapi yang digunakan untuk mengobati Mycoplasma pneumoniae? Jadi, pada umumnya,
Untuk mengobati Mycoplasma pneumoniae, itu menggunakan first line antibiotik berupa antibiotik macrolides. Macrolides adalah antibiotik yang bekerja dengan cara menginhibisi sintesis protein. Contoh dari macrolides adalah erythromycin, clarithromycin, dan juga azithromycin. Kemudian, mereka akan diberikan sesuai dosis yang tertera pada layar. Kemudian, jika Mycoplasma pneumoniae ini resisten terhadap macrolides, maka akan diberikan second line treatment berupa tetracycline seperti doxycycline atau minocycline, atau juga bisa berupa fluoroquinolone. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa mencegah supaya kita tidak terjangkit penyakit Mycoplasma pneumoniae. Jadi, salah satu cara supaya kita bisa mencegah terjadinya infeksi Mycoplasma pneumoniae adalah dengan menjaga kebersihan diri kita. Caranya adalah salah satunya dengan rajin mencuci tangan. Nah, hal ini penting dikarenakan sampai sekarang belum ada vaksin yang bisa digunakan untuk mencegah penularan Mycoplasma pneumoniae. Jadi ingat, teman-teman, mari kita selalu menjaga kebersihan diri kita supaya kita bisa terbebas dari Mycoplasma pneumoniae. Nah, ini adalah referensi yang kami pakai. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti udah pada tahu kan tentang Mycoplasma pneumoniae ini? Jangan lupa ya untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan wawasan tentang Mycoplasma pneumoniae ini. Di akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.